Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Bianti dari jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi sosiologi kelas 12 KD 3.4 dan 4.4 dengan materi pokok yaitu kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Pada minggu lalu, kita sudah membahas tentang submateri kearifan lokal. Lalu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang submateri dari pemberdayaan komunitas itu sendiri. Tujuan pembelajaran kali ini dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan definisi dan konsep dasar pemberdayaan komunitas, lalu menjelaskan hubungan kearifan lokal dengan pemberdayaan komunitas, serta mengidentifikasi dan menganalisis berbagai strategi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal di kehidupan masyarakat. Sehingga peserta didik menjadi aktif, berpikir kritis, mampu berkolaborasi, kreatif, inovatif, peduli, serta bertanggung jawab. Ibu mempunyai potongan gambar dari sebuah artikel. Kira-kira apa yang kalian pikirkan dari potongan gambar artikel tersebut? Ada hal penting lainnya selain kain tenun Baduy mendunia atau terkenal, yaitu dapat memberdayakan komunitas atau masyarakat sekitar. Lalu, apa sih pengertian dari pemberdayaan komunitas itu sendiri? Pemberdayaan komunitas terdiri dari dua suku kata, yaitu pemberdayaan dan komunitas. Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata daya, yang berarti mengembangkan kemampuan. Sedangkan menurut KBBI, komunitas adalah kelompok organisme, orang, dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Jadi, pemberdayaan komunitas adalah sebuah proses pembangunan jejaring interaksi dalam rangka meningkatkan kapasitas atau kemampuan dari sebuah komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kualitas hidup. Lalu, apa ya tujuan dan sasaran dari pemberdayaan komunitas itu? Tujuan dari pemberdayaan komunitas adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Menurut Nugroho 2012, kemandirian itu meliputi kemandirian bertindak, berpikir, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemudian, sasaran dari pemberdayaan komunitas adalah komunitas yang kurang berdaya atau tidak berdaya, seperti pada masyarakat yang memiliki kesejahteraan yang rendah. Pemberdayaan juga dapat dilakukan kepada komunitas yang telah berdaya, namun dengan tujuan untuk mengantisipasi terhadap ancaman dan hambatan yang dapat mengubah komunitas itu sendiri. Lalu, menurut Terry Wilson, ada beberapa tahapan proses pemberdayaan. Yang pertama itu ada awakening atau penyadaran. Nah, pada tahap ini, masyarakat disadarkan tentang kemampuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua itu ada understanding atau pemahaman, mana masyarakat ini diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi mereka, dan keadaan umum lainnya. Lalu yang ketiga ada harnessing atau memanfaatkan, di mana setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan,
saatnya mereka memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya. Lalu yang keempat ada using atau menggunakan, di mana keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Selanjutnya, menurut Braha, ruang lingkup pemberdayaan meliputi yang pertama ada pemberdayaan politik yang bertujuan meningkatkan bargaining position yang diperintah terhadap pemerintah. Yang kedua ada pemberdayaan ekonomi, diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berfungsi sebagai penanggung dari dampak negatif pertumbuhan. Lalu yang ketiga ada pemberdayaan sosial budaya yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui human investment. Yang keempat ada pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, hubungan kearifan lokal dengan pemberdayaan komunitas, yaitu kearifan lokal dapat dimanfaatkan sebagai modal sumber daya untuk program pemberdayaan komunitas. Dengan adanya pemanfaatan kearifan lokal sebagai modal sumber daya untuk pemberdayaan komunitas, membuat kearifan lokal dapat terjaga dan dilestarikan juga oleh komunitas atau masyarakat tersebut. Coba kalian cari program pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal di Indonesia. Cukup sekian video pembelajaran pada kali ini yang membahas tentang pemberdayaan komunitas. Semoga kalian dapat memahami materi ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.